أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita melanjutkan kembali belajar bersama pada malam hari ini, yang insyaallah kita masih melanjutkan hadis yang ke-36 ya, hadis yang ke-36. Insyaallah ini hadis yang banyak faedah yang bisa kita ambil, dan hadis ini Bapak dan Ibu sekalian, nanti penulis menyebutkan bahwa hadis 36 ini tidak hanya sekadar teori saja. Hadis yang ke-36 ini menuntut kita untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita pelan-pelan untuk bisa memahami hadis yang ke-36 ini. Semoga dengan kita memahaminya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengambil pelajaran apa yang selayaknya kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca sekilas dulu hadis yang ke-36 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamati. Wa man yasaru ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazarat alaihimus sakinatu wa ghasyadhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu
Wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Bapak dan Ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa yang paling banyak? Tentang garis keturunan, ya. Tentang garis keturunan, ya. Bahwa dari hadis yang ke-36 ini kita dilarang untuk berbangga-bangga dengan garis keturunan, ya. Artinya semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Yang membedakan kita dengan yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita dan amal soleh kita. Ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, barangkali kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, ya, punya garis keturunan sampai kerajaan, barangkali seperti itu, ya. Tapi belum tentu orang raja itu baik semua, kan? Ada raja yang ahli kesyirikan ya wonten, kan, ya? Yang ahli taat juga wonten. Ini nyata Bapak Ibu sekalian. Ada kasus, ini sedikit ceritanya, barangkali ada ibrohnya. Ada seorang suami istri. Suaminya ini kalau diruntut ke atas punya keturunan sampai kesultanan, ya. Tapi pada suatu saat istrinya ini pernah melihat gambar suami, foto suaminya itu sangat menakutkan sekali, menyeramkan sekali. Dan suaminya juga pernah berubah wajahnya, sampai langsung seakan-akan bukan dia sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa seorang istri tadi bisa melihat wajah dalam foto tadi yang awalnya tidak apa-apa, ya, wajah waktu pengantinnya, ya, yang awalnya bagus, ya, kok berubah, tiba-tiba berubah? Kira-kira kenapa Bapak Ibu sekalian? Jin nasab, sihir. Ini berkaitan dengan nasab nantinya, berkaitan dengan garis keturunan maksudnya. Ini kan orangnya kan garis keturunannya sampai kerajaan. Kan kadang orang berbangga dengan, kalau kita mengenal darah merah dan darah biru, ya. Ini kalau ada runtutnya dengan darah biru menurut versi orang-orang kita, padahal sama-sama darah merah. Kira-kira kenapa Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu barangkali pernah melihat wajahnya suaminya yang awalnya biasa saja, waktu itu kok tambah ganteng dalam fotonya. Kira-kira pasti itu. Ini kebalikan, ya. Yang fotonya awalnya ganteng tambah buruk, ya. Kira-kira kenapa Bapak sekalian? Faktor usia. Difoto, bukan orang aslinya, difoto. Foto nggak bisa berubah dengan usia, ya. Foto Pak Riman semakin ganteng, ya kan, nggak bisa Pak Riman, ya. Dalam, ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, istri saudara T yang melihat foto suaminya yang berubah tadi itu karena ketulusan cintanya kepada suaminya, ya. Ternyata cinta tulus dari pasangan itu terkadang bisa ngefeknya sampai ke sana. Paham maksudnya, ya? Kenapa kok suami tadi yang awalnya dalam foto itu kok bisa berubah, ya, padahal dia mungkin keturunan, iya, kalau diruntut memang ada keturunan baru. Ternyata kenapa kok kita tidak boleh berbangga dengan keturunan tadi? Khawatirnya kita berbangga dengan keturunan, sedangkan keturunan kita sampai ke atas itu bukan orang baik, ya, bukan orang baik. Kemudian amalan kita juga tidak amalan baik, sehingga apa? Melegitimasi
bahwa kita bukan orang baik. Ya, makanya di sini benar sekali ya, tidak boleh berbangga dengan garis keturunan. Ya, artinya sampai seperti itu. Ya, ternyata istri tadi bisa melihat seperti itu. Hikmahnya apa Pak Nusrian? Hikmahnya dari sini mungkin bisa kita ambil pelajaran bahwa kita bisa menolong dalam keluarga itu ya dengan ketulusan cinta kita kepada keluarga kita. Ya. Yang berkaitan dengan nasab bahwa kita tidak boleh berbangga dengan nasab. Artinya apa? Seandainya ini pengadilan itu cepat banget mengeluarkan surat perpisahan Pak nggih. Baru saya kemarin mau mengurusnya, sidang 1, sidang 2. Mau saya urus untuk di cancel, ternyata sudah keluar suratnya ya, keputusan ekspres untuk hal seperti itu. Makanya hati-hati. Itu kalau nggak segera kita kondisikan ya seperti itu. Sudah kecepatan yang di pengadilannya. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, hikmahnya yang pernah saya dapatkan bahwa kalau pasangan tidak baik, tapi salah satunya baik, insya Allah yang baik itu bisa merubah yang tidak baik menjadi baik. Yeah. Tapi ada syaratnya, kedah apa? Sabar. Gimana mboten? Kalau tidak sabar apa? Akhirnya kados niki wau, ya kan? Yang awalnya tulus mencintai sampai diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, karena tidak sabar istrinya mengajukan khuluk. Padahal kalau sabar insya Allah bisa merubah suaminya yang punya karakter yang tidak baik tadi, yang punya amalan tidak baik lagi menjadi baik. Makanya Bapak dan sekalian, ya, ini hikmahnya. Barangkali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin anak kita, mungkin pasangan kita, kalau kita merasa baik ya sudah baik terus ya. Sabar di atas kebaikan. Insya Allah nanti Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan kita, dengan keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa taala akan merubah keluarga kita yang awalnya mungkin saat ini belum baik bisa menjadi baik. Kira-kira contohnya ada napa mboten? Ada napa mboten Bapak Ibu sekalian? Wonten napa mboten? Banyak ya. Banyak napa mboten? Banyak ya. Ada seorang cerita orang Arab itu suaminya minta ampun maksiatnya ya, tapi istrinya sabar dan senantiasa mendoakan suaminya. Akhirnya napa berubah napa mboten suaminya? Berubah ya. Dan ini Masya Allah ya, hikmahnya sampai kita bisa mengambil faedah dari hadis yang ke-36 ini, bagaimana menolong orang lain khususnya di dalam keluarga, yaitu kita harus mempunyai ketulusan, keikhlasan di dalam beramal kebaikan. Tapi syaratnya wow ya, kadang dia bikin adem panas ya dada kita ya. Karena sabar itu mboten gampil. Ya mboten gampil kecuali yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini hadis yang luar biasa sekali yang bisa kita pelajari, dan semoga Bapak Ibu sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarga yang semuanya di dalam ketaatan dan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau semua baik itu kan dodo kan adem ya. Nah, pun baik semua kok dodo masih panas, berarti ada sesuatu yang ya yang perlu dipertanyakan. Ya. Faedah nomor pinten Bapak Ibu sekalian? Faedah nomor 23 ya. Artinya poin pelajaran kemarin kita tidak diperbolehkan untuk berbangga-bangga dengan nasab garis keturunan kita. Adapun faedah pelajaran yang bisa kita ambil di poin 23 ini Bapak Ibu sekalian,
bayanu kamali adlillahi subhanahu wa ta'ala. Hadis nomor 36 dari kitab Arba'in Nawawi ini menjelaskan kesempurnaan bagaimana adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Bukti ini pun apa? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Li'annahu ja'alal jazaa'a min jinsil amali. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan maha adil? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Membalas amal sesuai dengan perbuatannya. Kita bisa refleks kembali yang faedah tadi. Kenapa kok ada pasangan yang baik kemudian satunya tidak baik kok bisa berubah menjadi baik? Barangkali itu balasan bagi pasangan yang baik tadi karena ketulusan terhadap pasangan yang tidak baik tadi. Ini adalah bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang Bapak sekalian, berkaitan dengan tadi, ada akhwat yang terkadang itu gengnya itu tidak bagus Bapak sekalian. Ada kasus yang istrinya itu sebenarnya mau kembali lagi ke suaminya yang lama, tapi ada pergaulan teman yang tidak baik, akhirnya apa? Dibisik-bisiki supaya tidak mau baik. Wonten apa mboten tadi? Wonten. Di mana wonten ini? Enggak di mana-mana, di sekitar kita juga ada. Di kalangan pengajian nggih wonten. Iya kan? Makanya pentingnya apa wonten iki? Tombo ati wonten gangsal nggih. Ingkang terakhir apa? Wong kang saleh kumpulono. Ada ya orang yang mau istrinya sudah mau kembali lagi ke suaminya, tapi karena bisikan dari teman-temannya yang lainnya akhirnya tidak mau kembali. Faedah nomor 23, penjelasan bahwa tentang adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membalas seseorang sesuai dengan amalan perbuatannya. Wa ilatana nata'addabu bihadal hadis, dan selayaknya kita beradab berperilaku sesuai dengan hadis yang ke-36 ini Bapak Nasir. Karena balasan Allah sesuai dengan amalan perbuatan hamba. Sedangkan hadis yang ke-36 ini menjelaskan bagaimana seorang hamba itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya untuk suka menolong orang lain, untuk suka menolong kesulitan yang besar yang dihadapi oleh saudara yang lainnya, untuk memudahkan, untuk suka menutupi aib orang lain. Maka balasannya sesuai yang apa yang kita lakukan. Makanya dari hadis yang ke-36 ini penulis berharap supaya kita itu berakhlak, beradab dengan hadis yang ini. Berarti kalau kita merasa mau mengamalkannya, berarti abot tangannya apa enteng tangannya Bapak dan sekalian? Ringan tangan ini kan apa? Pencuri apa boten kan nggih? Panjang tangan pencuri. Kalau ringan tangan suka menolong nggih. Berarti dari sini Bapak dan sekalian, kita harus senantiasa minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlak yang baik, khususnya di hadis yang ke-36 ini, supaya tangan kita ringan untuk membantu saudara kita. Wa nahrisu ala tafrijil qurbati wa ala taysiri ala al-mu'siri. Dan hadis yang ke-36 ini Bapak sekalian, kita selayaknya harus termotivasi untuk menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapi oleh orang lain. Qurabat itu masalah yang kesulitan yang besar. Kita harus ada semangat untuk berpartisipasi menyelesaikan masalah tersebut. Adapun kita tidak ego memikirkan
diri kita sendiri. Misalnya mungkin kalau sekarang lagi ada Palestina sebagainya, kita minimal berdoa atau ada infak ke sana ya. Wala taisiri ala musiri, dan kita juga harusnya punya motivasi yang tinggi untuk memudahkan orang lain yang mengalami kesulitan. Saged dipahami Bapak Ibu sekalian? Saged nggih? Saged nggih, alhamdulillah. Contonipun sampun ngetos nggih? Sampun ngetos. Contonipun sing kadang kita ya kita hadapi, itu bisa menjadi gambaran kita bagaimana apakah kita sudah semangat di dalam membantu orang lain di dalam menyelesaikan kesulitan atau masih memikirkan diri kita sendiri. Sedangkan janji Allah Subhanahu wa taala dari hadis yang ke-36 ini, barang siapa yang menyelesaikan urusan besar, kesulitan yang sulit yang dihadapi orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya dari kesulitan-kesulitan besar di hari kiamat. Demikian juga orang yang memudahkan menyelesaikan urusan kesulitan orang lain, Allah akan memberi kemudahan di dunia dan akhirat. Bapak Nasional, ini hadis yang bagus sekali. Wala satri man yastahiqqu satro, dan kita juga harus motivasi giroh semangat yang tinggi untuk menutupi aib orang yang berhak untuk ditutupi, ya kan? Niki barangkali ibu-ibu nggih. Ibu menawi wonten rencanipun ngobrol boten sae nggih. Ditinggalke napa didepi, Bu? Nggih. Nak boten sae obrolanipun kedai nggih tinggal kiriin nggih. Barangkali nanti aib-aib orang lain diumbar di obrolan tersebut. Sedangkan hadis yang ke-36 ini Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan punya motivasi, semangat untuk menutup aib orang lain yang itu berhak untuk ditutup. Kalau kadang nggih keterisut Bapak Ibu sekalian, kalau kadang ngobrol sama saudara yang perempuan nggih, kadang apanya kan ngobrolnya tentang ya bagaimana kabar ini, lama-lama apa serempet ke tetangga, ke saudara yang lainnya, ke mana-mana ya. Makanya harus banyak istighfar ya. Apalagi kalau kita mungkin lama nggak ke saudara ini ya, saudara yang di desa, barangkali kita setahun sekali ya, ngobrolnya berjam-jam ya. Awalnya mungkin tanya kabar dan sebagainya, tapi lama-lama kadang bisa nyerempet ke ya saudara yang lainnya ya, dan lain sebagainya. Makanya barangkali dari hadis yang ke-36 ini Bapak Ibu sekalian, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menutup aib orang lain yang itu memang berhak untuk kita tutup. Masya Allah ya, akhlak yang mulia ini. Wala ma'unatin man yahtaju ila ma'unatin, dan kita juga harus punya motivasi untuk menolong orang yang butuh pertolongan. Menolong orang yang butuh pertolongan. Ini bisa, yang kadang itu kalau nolong orang lain itu mudah, tapi nolong anak sendiri itu kadang lebih susah. Contohnya pun ya, nolong orang lain buka pintu untuk tamu itu mungkin mudah, tapi anak ngereweli kita untuk membantu anak itu terkadang lebih emosinya lebih tinggi. Niki leres napa mboten? Nah, kula tesih ngoten, Pak. Nak jenengan ketangkali mboten nggih. Jenengan sabar sedanten. Makane nak anak rewel jenengan senyum dan alhamdulillah sedanten nggih. Nak kula tesih kadang tesih emosi nggih. Nak wajah-wajah jenengan insyaallah sabar sedanten nggih. Ya, wa ala ma'unatin man yahtaju ila ma'unah, dan kita harus punya motivasi untuk memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan.
Apa meneh nak bapak-bapak ya disuruh mijetin ibunya. Nggih. Selbi jaluk pijet. Nggih, nak mboten sabar kadang nggih pijetnya dengan tidak asal-asalan ya, tambah mboten sekeca tambah ya tambah sakit sedaya ya. Nggih. Makanya hadis niki harus ada nanti ada keikhlasan Bapak ya. Bab keikhlasan berkaitan dengan hadis ini. Makanya Masya Allah ya, ujian itu masing-masing ya. Wa ala ma'unah dan man yahtaju ila ma'unah. Li'anna hadhil adaba laisal muradu biha mujarrada an nandura fiha wa an na'rifaha. Bapak dan Ibu sekalian, hadis yang ke-36 ini dengan adab-adabnya yang bagus, yang dimaksud bukan kita hanya melihatnya saja, bukan hanya memperhatikan saja, dan tidak hanya sekedar mengetahui hadisnya saja. Bal muradu an natakhallaqa biha. Akan tetapi Bapak dan sekalian, maksud hadis yang ke-36 ini kita diperintah untuk berakhlak sebagaimana yang sudah ditulis dalam hadis yang ke-36 ini. Pak Didi bari adan. Salat. Allah. Dilanjut sekali Bapak dan sekalian ya. Insyaallah nanti ada rapat di pondok ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali bahwa faedah yang ke-23 dari hadis ke-36 ini, bahwa ini tidak hanya sekedar teori saja, tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi yang diinginkan dari hadis yang ke-36 ini adalah apa? Kita berakhlak dengan akhlak sebagaimana yang sudah sabda Rasulullah SAW tadi. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama saqaha min ajli an natakhallaqa biha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan hadis yang ke-36 ini Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah supaya kita berakhlak dengan akhlak hadis ini. Nggih seneng bantu, nggih seneng napa melih? Senang bantu, senang menyelesaikan masalah orang lain, menutupi aib orang lain, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Itu yang diinginkan dari hadis yang ke-36 ini. Makanya nanti barangkali jenengan ada yang paham dari kegiatan kita malam hari ini, dibuka-buka melih. Kira-kira apa maksud dari hadis yang ke-36 ini? Supaya apa? Supaya ada pemahaman yang lebih, supaya kita bisa mengamalkan hadis yang ke-36 ini. Inna masaqaha min ajli an natakhallaqa biha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan hadis yang ke-36 ini tujuannya adalah supaya kita umat Islam ini berakhlak dengan akhlak yang sudah dijelaskan di dalam hadis yang ke-36 ini. Walidhalika kana salafuna shalihu minas sahabah radhiyallahu anhum wattabi'ina rahimahullahu yatakhallaquna bil akhlaqil ladzi yu'allimuhum nabiyuhum Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana para sahabat dahulu dan para ulama terdahulu atau orang-orang saleh yang terdahulu berakhlak dengan akhlak yang sudah dijelaskan atau disampaikan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau di dalam sebuah kitab itu Nahnu min akhlaqis salaf itu bagaimana terjadi perbedaan yang tinggi antara jurang dan tebing akhlak orang terdahulu dengan akhlak yang sekarang ini. Ya. Ada terjadi perbedaan yang mencolok dan sangat berbeda jauh. Bagaimana akhlak orang terdahulu dengan akhlak orang sekarang ini. Ya, yang terakhir-terakhir ini. Makanya Bapak sekalian, kita harus senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi akhlak yang baik. Untuk diberi akhlak yang baik. Berarti kita perlu muhasabah diri. Perlu muhasabah diri. Supaya apa? Supaya tahu mana akhlak yang perlu kita perbaiki. Ya. Karena kadang kan tadi garis keturunan itu terkadang membawa kita untuk bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Tapi kalau hawanya tidak baik, nanti ada hawa-hawa yang tidak baik. Misalnya orang tua kita kadang dulu suka marah, pemarah. Karena itu menurun diri kita. Akhirnya kita menjadi orang yang suka marah. Orang tua kita pelit banget, lit. Ya, kalau punya barang itu disimpan di lemari, nggak dikasih orang sampai busuk. Wonten apa wonten? Ya, jangankan ayam dahulu itu, tempe, tahu itu pun sekeco. Ya, tahu putune atau ini nggak makan, nggak dikasih, tapi disimpan apa? Di lemari. Nggak dibagi-bagi karena zaman dulu tidak ada kulkasnya. Akhirnya apa? Rusak. Itu lebih diutamakan seperti itu ketimbang dibagi. Barangkali itu menurun di diri kita. Ya, ada sifat pelitnya, atau ada sifat egoismenya yang tinggi, atau yang lainnya. Berarti ini perlu evaluasi diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berakhlak yang baik, yang sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang ke-36 ini. Karena ilmu itu kalau bisa menghasilkan buahnya. Ya. Semakin banyak ilmu, semakin buah dari amalan itu, insya Allah kita akan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saged dipahami ya. Dan orang yang paling jujur sinten mengkritik kita? Orang tua kita, anak kita, atau istri kita, atau suami kita, pasangan kita. Berarti jenengan nanti banyak ini ya, banyak bersyukur masih ada orang yang mau memberikan masukan buat kita. Insya Allah itu kebaikan yang Allah hadirkan buat kita. Faedah terakhir Bapak Ibu sekalian dari hadis yang ke-36 ini untuk malam ini ya. Al-isyaratu ila niyyah al-khalisah. Hadis yang ke-36 ini mengisyaratkan, memberikan kita isyarat supaya ada niat yang ikhlas di dalam amal perbuatan kita. Ada niat yang ikhlas di dalam amal perbuatan kita. Liqaulihi yaltamisu fihi ilman, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ke-36 ini, yaitu bagi orang yang mencari ilmu. Ayatlubul ilma lil ilmi, yaitu mencari ilmu untuk ilmu itu. Fa in kana talabuhu riya'an, seandainya orang itu menuntut ilmu karena ada unsur riya, wa huwa mimma yabtaghi bihi wajhullah azza wa jalla, kana dzalika isman alaihi. Sedangkan seharusnya itu hanya mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita mencarinya ada unsur riya, berarti itu ada dosa yang kita lakukan di dalamnya. Berarti sangat penting sekali supaya kita menghadirkan ikhlas di dalam segala amal yang kita lakukan. Makanya salah satu indikasi orang ikhlas, kalau dikritik itu nesu apa mboten?
Dalam rata-rata nesu nggih. Nanti yang ikhlas biasanya apa Pak? Nesu apa mboten? Nggih, lebih bisa menerima nggih. Dan iki kula nggih ngoten nek dikritik tambah kadang nggih nesu. Berarti ikhlasnya barangkali masih harus diperbaiki. Mungkin Bapak Ibu bisa ini ya, senantiasa untuk menghadirkan keikhlasan di dalam amal perbuatan, karena kita yakin bahwa kematian akan mendatangi kita dan kita berharap kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita pelajari khususnya dari hadis yang ke-36 ini tidak hanya sekedar pengetahuan saja. Tidak hanya sekedar kita ketahui, oh orang Islam itu suka menolong orang lain, oh orang Islam itu harus menutup aib orang lain, oh orang Islam itu harus semangat menuntut ilmu dan sebagainya. Tidak hanya sekedar pengetahuan, tidak hanya sekedar teori saja, tapi yang dimaksud diinginkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, dan kita beradab dan berakhlak sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan buat kita semuanya, melindungi kita semuanya dari akhlak yang tidak baik, dan menerima segala amal yang kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya, keluarga kita, anak kita, istri kita, bapak dan ibu kita semuanya ke dalam surganya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melihat wajahnya pada hari kiamat kelak. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini. Apabila ada kurangnya itu dari diri kami pribadi, dan apabila itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد